Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Ketika kita bersama-sama pesta penemuan salib suci ini, kita dibaharui mengenai pemaknaan salib, utamanya salib-salib yang kita miliki. Barangkali di rumah Anda semua, saudara-saudara, memiliki lebih satu salib. Ada yang di ruang tamu, ada yang di ruang tidur, bahkan juga ada yang di ruang kebun, di kebun, karena takut kalau duduk sendiri di kebun. Tidak hanya di rumah, tapi di tubuh kita, mungkin anting-anting kita bentuk salib, kalung kita bentuk salib. Bahkan ada juga yang punya tato di bagian tubuhnya. Maka pertanyaannya adalah, itu salibnya untuk apa? Apakah melulu sebatas identitas? Atau ada nilai lebih bagi hidup kita? Pagi ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk bermenung bahwa salib itu bukan hanya sekedar identitas. Bahkan ada seorang teman ketika hendak berkunjung dalam salah satu keluarga, bingung mencari rumahnya, lalu melihat ada salib di balik jendela, sehingga bisa dilihat di luar itu orang Katolik. Apalagi kalau ada korpusnya, itu orang Katolik. Menjadi tanda identitas. Tidak cukup ternyata kalau hanya identitas. Saya mengajak untuk melihat lebih, yakni spiritualitas. Ada dua sekurang-kurangnya yang saya renungkan melalui bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama adalah, itu tanda kasih Allah yang begitu besar cintanya untuk kita, dengan cara memberikan putranya untuk kita. Injil Yohanes mewartakan ini. Karena begitu besar cinta kasih Allah dan akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup abadi. Maka identitas kita, spiritualitas kita adalah dengan salib yang kita miliki, kita sungguh dikuatkan. Itu tanda Allah mengasihi kita tanpa batas. Meskipun kita pendosa, Allah mengasihi kita dan terus-menerus mencintai kita. Ini yang pertama. Yang kedua, spiritualitasnya adalah mencontoh Yesus. Dengan segala kerendahan hatinya, ia taat kepada kehendak Allah, kepada Bapanya. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi mewartakan seperti ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Pengosongan diri, kenosis. Yesus merendahkan diri karena taat kepada Allah Bapanya, bahkan sampai mati di salib. Itu tanda ketaatan Yesus terhadap kehendak Bapanya. Maka setiap kali kita memandang salib, kita diingatkan pertama, bersyukur bahwa Allah mengasihi kita tanpa batas meskipun kita pendosa. Kita diselamatkan oleh salib itu. Yang kedua, kita diajak untuk terus-menerus membaharui keyakinan iman kita untuk mendapatkan keselamatan. Kita taat kepada Allah Bapa dalam hidup kita. Moga-moga peristiwa atau pesta penemuan salib suci ini mengingatkan kita akan makna spiritualitas salib ini. Moga-moga pula kita diteguhkan, dikuatkan dalam jatuh bangun hidup kita, dalam suka duka hidup kita. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita hening sejenak.